Ustaz. Kita ini nggak tahu ya. Kita ini bakal meninggal dalam keadaan apa kita nggak tahu. Wa min ajli dzalik istadda khauful akabir. Karena ini semuanya, apa yang akan kita hadapi ini berat. Apa istadda khauful akabir? Sangat berat, sangat besar kekhawatiran al-akabir. Siapa? Para aulia, para anbiya, para solihin. Mereka itu sangat takut min su'il khatimah, daripada meninggal dalam keadaan su'il khatimah. Wa zaygil qalbi indal maut, dan dia akan sangat khawatir berpaling daripada kebenaran yang ada dalam hati ketika meninggal. Mereka itu sangat takut. Mereka banyak beramal tapi masih takut. Kenapa? Karena juga ada riwayat dari Nabi SAW. Ini hadis yang paling mengkhawatirkan, paling ditakuti oleh orang yang soleh. Apa? Nabi SAW bersabda, fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu 'alil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Nabi SAW, demi Allah alladzi la ilaha illa la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah, inna ahadakum, sungguhnya di antara kamu ini, la ya'malu bi amali ahli jannah, kamu beramal dengan amalan yang orang yang dianggap pantas masuk surga. Apa orang yang beramal pantas masuk surga? Ya amalnya tentunya semuanya kebaikan. Sholatnya dijaga, puasanya dijaga, kemudian dia tidak pernah maksiat. Ini tentunya apa? Orang yang amalnya seperti orang penduduk penduduk surga. Hatta sehingga ma yakunu baina wa baina illa dhira, sehingga dia antara dia dengan dengan surga itu ibaratnya cuma satu jengkal tok sudah masuk. Tinggal mati masuk sudah. Meninggal pasti masuk surga sudah. Kenapa? Amalnya baik semuanya, tidak pernah maksiat. Fasbiqu alil kitab, ternyata kedahuluan baginya Alkitab, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fayamal bi amali ahlin nar, ternyata di akhir kehidupannya dia beramal dengan amal penduduk neraka. Coba maksiat padahal amalnya baik semuanya, fayadkhulaha, maka amal yang baik semuanya itu akan ditolak, tidak dianggap masuk neraka dia. Karena itu jangan menyombongkan amal kebaikan yang kita lakukan. Sebesar apapun, sebanyak apapun, kita ini nggak tahu apa akhir kehidupan yang kita akan hadapi. Kita ini akan tetap iman atau enggak, kita nggak tahu. Orang soleh, orang para aulia itu sangat takut dengan hadis ini, sangat takut, khawatir. Sampai ada satu cerita diceritakan, ada di Mesir, ini kejadian nyata ini. Di Mesir ada seorang lelaki yang dia itu sudah bertugas sebagai muadzin di satu masjid 40 tahun hadirin, tanpa dibayar. Dan dia orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menjaga salatnya. Sampai dikatakan bahaul ibadah, dia ada daripada kalau kita lihat ini bentuk orang yang ahli ibadah, sudah kelihatan. Kemudian wa anwaru ta'ah, cahaya ketaatan itu ada pada dia. Adzan tanpa dibayar 40 tahun. Itu sudah dapat dapat kemuliaan sebetulnya dia. Ternyata dia satu saat, orang dulu itu kalau adzan naik menara. Karena itu dulu itu menara itu, adanya menara itu untuk orang yang adzan. Kalau sekarang kan enggak, untuk naluk speaker ya. Kalau dulu itu untuk orang naik untuk adzan. Naik dia. Karena dulu ada speaker adzan, ya dia naik seperti biasanya. Satu saat ketika dia naik, dia melihat di bawahnya, tentunya menara lebih tinggi dari rumah orang lain. Dia melihat ada satu rumahnya orang Nasrani Dhimmi, orang ahli Dhimmah. Orang ahli Dhimmah, ya dia Nasrani, dia orang Kristen. Kemudian dia lihat rumah tadi itu, ternyata kelihatan di situ ada anak perempuannya. Anak perempuannya ini cantik. Akhirnya dia tertarik dengan perempuan tadi itu. Turun setelah dia adzan, langsung dia bahkan bukan turun selesai adzan, dia meninggalkan adzannya, langsung turun, langsung ke rumah orang tadi itu. Diketuk pintunya.
Kemudian dibukakan, ternyata yang buka perempuan tadi itu yang dia lihat. Wah, tambah berdebar-debar hatinya ya. Ketika dibukakan pintu, tanya, "Masya'nuka, maturid?" Kaget sih. Ini orang muslim datang ke rumah kita untuk apa? Apa urusan kamu? Apa yang kamu inginkan? Kata orang tadi, muadzin tadi, "Anti urid." Kamu yang aku inginkan. Maka si perempuan tadi tanya, "Limada? Kenapa?" Maka perempuan tadi mengatakan, si lelaki tadi mengatakan, "Qad salabti lubbi wa akhadti bi majami'i qalbi." Kamu telah mengambil hatiku. Iya. Kamu telah menarik hatiku. Iya. Kamu mengambil semua daripada hatiku. Aku jatuh cinta sama kamu. Aku ingin menikahi kamu. Qalat la ujibuka ila ribah. Aku enggak mau. Aku enggak mau jadi masalah. Qala atazawajuki. Kalau enggak mau masalah, aku akan kawin dengan kamu. Masih perempuan, "Anta muslim wa ana nasrani." Kamu ini muslim, aku ini nasrania. Kamu itu sama aku beda agama. Wa abi la yuzawijuni minka. Dan ayahku tidak akan mengawinkan aku dengan kamu. Kemudian si lelaki tadi mengatakan, "Atanasar, bagaimana kalau aku masuk agama kamu? Aku masuk Nasrani." Ini muadzin 40 tahun. Karena itu hati-hati, jangan kita merasa aman daripada tercabutnya iman. Ini bahaya nih. Sehingga bagi dia mengatakan, "Atanasar, kalau gitu aku mau masuk agama Nasrani." Maka si perempuan tadi, "In fa'alta af'alu." Kalau kamu itu yang kamu lakukan, ya aku akan lakukan, ya aku mau, ya aku akan sampaikan ke orang tuaku. Akhirnya pada saat itu fatanassar, ya si orang tadi itu masuk agama Nasrani, datang ke orang tuanya, akhirnya dikawinkan dengan apa? Perempuan Nasrania, karena terfitnah dengan melihat perempuan tadi. Wa agama ma'afir. Akhirnya apa? Tinggal satu rumah. Entah saat itu setengah hari dari perkawinannya, baru setengah hari dari perkawinannya, ada sesuatu yang dia harus naik. Entah naik tangga, entah naik tembok, dia naik untuk membetulkan sesuatu. Jatuh, mati. Hanya beda beberapa jam, beda beberapa hari. Dia imannya 40 tahun, yang jadi muadzin 40 tahun, beriman mulai dia lahir. Ternyata hanya karena fitnah perempuan, ternyata akhir kehidupannya Fasbiqu alil kitab, ternyata didahului daripada ketakdir daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan Nasara. Karena itu hati-hati, jangan kita merasa aman. Tidak ada orang yang merasa aman. Dan tentunya su'ul khatimah seperti ini biasanya dikatakan waliyadzubillah, itu dikhawatirkan banyak terjadi bagi orang yang terus-terusan melakukan dosa kecil atau dia melakukan dosa besar. Ya, apalagi orang yang selalu melakukan dosa besar. Tentunya itu khawatirnya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah kalau dia tidak bertobat.